Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG, perkenalkan nama saya Ilma Yulia, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Syekh Kuala dengan NIM 2506505011000442. Pada hari ini, Jumat 19 September 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Sekolah Alam SMAIT Aroyan. Ini KTP saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Masya Allah, Alhamdulillah. Apakah kelas kita sudah nyaman untuk belajar? Apa yang harus antum lakukan? Oh, merapikan. Bagaimana? Sudah nyaman belajar? Kondisi kelasnya? Sudah, Alhamdulillah, barakallah. Baik, anak-anak ustazah, alangkah lebih baiknya sebelum kita mulai pembelajaran, apa yang harus kita lakukan? Biar berdoa. Siapa yang bisa membantu ustazah untuk memimpin doa hari ini? Ya, silahkan Zahi. Sebelum belajar. Amin, Allahumma amin. Baik anak-anak ustazah, sebelum kita mulai, kita absen dulu ya. Aldo Herlan, Gina Dasrul, Imam Bahri, sakit. Habelio, Lingga Raihan, oh sakit. Muhammad Aidil, Muhammad Fahri, Rizky Abizahi, Muhammad Habibi, Sayyiziatul Nisa, Shalika Rose, Shelsa Novifa, Syamil Saputra. Baik anak-anak ustazah, sebelum itu kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Diharapkan semuanya berdiri ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, dari pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka,
anakku, negeriku yang kucinta. Semangat. Kita ulang sekali lagi. Tepuk semangat. Nana Ustazah, kali ini kita akan belajar tentang ekonomi, materinya tentang badan usaha dalam perekonomian. Nah, anak-anak Ustazah, tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, menjelaskan pengertian badan usaha dalam perekonomian, mengidentifikasi macam-macam badan usaha di Indonesia. Yang ketiga, menjelaskan peran badan usaha dalam perekonomian. Yang keempat, menganalisis contoh nyata badan usaha dan pengaruhnya terhadap masyarakat. Dan yang kelima, menyajikan hasil diskusi dalam bentuk presentasi kelompok. Jadi, nanti kita akan membagi kelompok kita, ada beberapa kelompok, dan di akhir nanti akan ada sesi presentasinya masing-masing kelompok. Paham, Tum? Baik, barakallah. Oke, anak-anak Ustazah ada suatu pertanyaan. Materi kita tentang apa tadi? Iya, badan usaha dalam perekonomian. Ustazah bertanya, siapa di sini yang pernah mengisi bensin di pom bensin Pertamina? Angkat tangannya. Nah, hampir semua ya. Siapa di sini yang pernah belanja di supermarket, minimarket? Ibu Diman? Pernah semua, insya Allah. Yang pernah belanja di Koperasi Aroyat? Oke. Siapa di sini yang memakai jasa PLN dan PDAM? Ya, termasuk kita hari ini, Infocus, kipas angin, pakai apa teman-teman? Listrik dari PLN. Lalu antum berwudu tadi menggunakan air dari mana? PDAM. Ya, insya Allah ya. Oke. Anak-anak Ustazah, siapa yang tahu apa kaitannya yang Ustazah tanyakan tadi dengan materi pembelajaran kita hari ini? Boleh? Siapa yang tahu? Ya. Iya. Semuanya itu adalah badan usaha yang ada di negara kita. Bagus sekali. Terima kasih Zahi dan teman-teman ya. Ya, anak-anak Ustazah, Ustazah akan menayangkan suatu video yang menarik. Mudah-mudahan ini membantu antum menuju tujuan pembelajarannya ya. Aku akan mengajarmu untuk mengetahui konsep badan usaha dalam perekonomian Indonesia. Kali ini aku akan pergi mengunjungi kantor ayahku. Iya, kantor ayahku ini sebuah usaha yang berdiri sendiri dengan tujuan mencari keuntungan atau laba. Kamu biasa menyebutnya dengan badan usaha, di mana kantor ayahku fokus pada cara menghasilkan barang dan jasa secara efektif dan efisien untuk mendapatkan keuntungan sebanyak pelanggan. Karena tujuan badan yang terakhir sumber penerimaan negara. Apa aja yang antum ketahui dari video tersebut? Apa pesannya? Pengelolaan daerah. Oh, Masya Allah. Zahi. Ada di mana? Macam-macam perusahaannya. Oh, gitu. Ya, terima kasih ya teman-teman ya. Nah, anak-anak Ustazah, siapa saja yang menjalankan usaha tersebut? Kan tentu tergantung. Kalau itu BUMN, maka yang menjalankannya siapa? Pemerintah pusat ya. Sekarang siapa yang tahu apa aja jenis usaha yang ada di Indonesia atau di sebuah negara? Ya, boleh? Zahi? BUMD, BUMS, BUMN, koperasi, Masya Allah. Kalau Sultan sama ya. Apa aja? Yang pertama, BUMN, BUMD, BUMS, koperasi, barakallah. Nah, tujuannya apa Ustazah? Tujuannya yang pertama, mencari keuntungan. Yang kedua, untuk memproduksi barang dan jasa. Iya, bagus. Untuk membuka lapangan pekerjaan, ya kan? Karena semakin banyak usaha yang dibuka oleh pemerintah, tentu
akan semakin banyak menyerap lapangan pekerjaan ya. Lalu yang keempat tentunya setelah banyak lapangan pekerjaan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat tentunya. Dan yang kelima menunjang pertumbuhan ekonomi nasional. Itu tujuannya ya anak-anak ustazah. Nah, jenis usaha tadi ada 4 ya. Yang pertama BUMN. Apa artinya? Kepanjangannya Badan Usaha Milik Negara ya. Karena modalnya itu secara keseluruhan ya dimiliki oleh negara, baik langsung maupun tidak langsung ya. Kalau BUMN itu biasanya jenis usahanya itu adalah usaha yang biasanya jarang dilirik oleh swasta gitu teman-teman. Karena dia lebih kepada pelayanan masyarakat gitu ya. Contohnya seperti apa? Bandara gitu kan, Pertamina, oh ya, dan yang lain-lain gitu ya. Lalu yang kedua BUMD. Apa BUMD? Anak-anak ustazah? Badan Usaha Milik Daerah. Tentunya dikelola oleh pemerintah daerah setempat. Kalau BUMD Kota Padang tentunya dikelola oleh pemerintah Kota Padang gitu ya. Nah, yang ketiga BUMS, Badan Usaha Milik Swasta. Nah, kalau milik swasta ini milik perorangan ya, anak-anak ustazah ya. Contohnya apa aja? Gojek, ya, supermarket, apa tuh? Poskon, Posko City Mall ya, Budiman. Nah, ya, bagus sekali ya. Apalagi yang lain? Unilever, ya kan? Indofood gitu ya. Ya, Masya Allah. Lalu yang keempat apa jenis usahanya? Koperasi ya. Koperasi adalah badan usaha yang dimiliki dan dikelola secara bersama oleh anggota koperasi. Contohnya apa? Koperasi sekolah ya, koperasi siswa sekolah ya kan, ada koperasi RON ada ya. Lalu koperasi simpan pinjam, jadi anggota koperasinya boleh minjam di sana gitu kan. Lalu koperasi petani gitu ya. Nah, ada yang mau ditanyakan? Oke, Nana Ustazah ada sumber bacaan tentang badan usaha. Ustazah akan beri waktu antum semua untuk membaca sekitar 2 menit. Setelah itu kita akan membagi kelompok. Oke, Nana Ustazah, kita akan membagi 3 kelompok. Silahkan duduk dengan kelompoknya. Ini kelompok 1, yang di tengah kelompok 2, yang di sebelah kanan Ustazah kelompok 3, dengan posisi meja bagaimana supaya antum bisa berdiskusi lebih baik gitu. Silakan. LKPD ini sebelumnya silakan antum isi data antum sendiri, nama kelompok, tanggal hari ini. Ya, boleh. Gimana? Antara BUMS atau BUMD ya, soalnya kan ini nama orang kan? Iya. Sendiri lah. Tapi ya coba dari namanya aja apa kelihatan? RSUD. Apa kepanjangannya? Nah, yang ini. Ya, ada yang perlu ditanyakan di sini? Bagaimana?
Di tanggal hari ini nama kelompok berapa sekarang? Tanggal teman-teman, kata kuncinya ya, biar antum lebih paham. Kalau BUMN itu dia lebih kepada pelayanan masyarakat. Kalaupun dia ada produk, biasanya produknya itu yang tidak dijangkau oleh swasta. Ya, itu kata kuncinya. Nah, yang kedua, BUMS lebih mencari keuntungan atau profit gitu ya. Dan untuk mencari keuntungan pribadi tentunya ya gitu, dikelola oleh perorangan saja gitu. Kalau BUMD sama lebih kepada pelayanan masyarakat. Contohnya kalau di sini apa yang terdekat? Bank Nagari. Nah itu BUMD. Itu apa lagi? PDAM, Bus Trans Padang, itu juga BUMD. Pokoknya pemerintah daerah itu yang mengelola, berarti BUMD ya. Koperasi, nah jadi koperasi itu dikelola bersama oleh anggota koperasi. Contohnya koperasi sekolah dikelola oleh siswa sekolah, anggota koperasinya gitu ya. Terus ada juga kayak koperasi pertanian gitu, toko kelontong gitu ya, juga bisa gitu ya, koperasi seperti itu ya. Nah jadi ada apa namanya itu usaha tuh yang kalau BUMS tuh dia sektornya bisa dari terkecil sampai terbesar. Kalau terkecil ya kayak warung gitu kan, minimarket gitu kan. Bisa juga dia apa namanya tuh berkumpul ya, bentuk koperasi gitu kan. Jadi modal usahanya diputarkan gitu kan sana gitu, bisa juga. Tapi nggak semua toko kelontong itu koperasi, ada yang ya ada yang beli sendiri, ada mereka membentuk koperasi gitu. Kedua BUMD, kata kuncinya itu modalnya itu dari APBD ya, anggaran pemerintahan daerah ya. Nah, terus tujuannya juga sama ya, untuk melayani masyarakat dan menambah pendapatan daerah tersebut gitu. Ini ada contohnya. Ini ada contohnya.
Oh. Teman-teman, waktunya sekitar 7 menit lagi ya untuk diskusinya. Harapannya segera diselesaikan. Kalau ada yang bingung boleh ditanyakan gitu ya. Baca basmalah biar lancar. Kita coba ya, kita acak. Bismillahirrahmanirrahim. Kelompok 3. Ya, silahkan. Perwakilan, tafadhol ke depan, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena ia usaha setempat di Google memberikan motor data dan kita kemudian dalam ekonomi itu meningkatkan pendapatan negara. Warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus. Oke. Selanjutnya kita akan pilih lagi kelompok siapa ya berikutnya. Kelompok 1. BUMN. Pengertiannya itu perusahaan yang sebagian besar atau seluruh modalnya dimiliki oleh negara, baik langsung maupun tidak langsung. Contoh nyata badan usaha yaitu PT Pertamina Persero. Mengapa pemerintah perlu memiliki BUMN atau BUMD? Karena agar pendapatan negara dan daerah tumbuh stabil dan terjaga. Apa dampaknya jika semua badan usaha diserahkan kepada swasta? Yaitu pendapatan ekonomi negara dan daerah akan menurun karena swasta hasilnya hanya untuk individu. Lalu yang ketiga, badan usaha mana yang paling penting bagi masyarakat? Jawabannya itu BUMD. Karena salah satu perannya itu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang dimana masyarakat bisa lebih mudah mengakses layanan dan produk penting. Mungkin hanya itu yang dapat Anda sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Anda akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Plus buat kelompok 1. Kelompok 2. Silahkan perwakilan kelompok 2 ke depan. BUMD maksudnya ya. Oh, ya. Yang pertama BPUMS itu yang didirikan atau dimiliki oleh swasta, baik itu individu, kelompok atau perusahaan yang tidak dimiliki pemerintah. Selanjutnya BPUMD, kepemilikannya hanya sampai daerah saja. Pertanyaan untuk menyediakan lapangan kerja, kedua menambah pendapatan daerah dan negara atau BUMD. Terima kasih. Ya, ada yang mau ditanyakan dari kelompok 1 dan 3 kepada kelompok 2? Sanggahan, tambahan, gimana? Ada? Tidak ada? Oh, Masya Allah. Berarti rasanya sempurna semua ya. Barakallah ya. Oke, anak-anak ustazah. Ya, jadi badan usaha itu ya, dia tentunya memiliki tujuan. Apa tujuan utamanya? Nah, tepuk tangan buat kita semuanya. Ya, diskusinya hari ini berjalan dengan ini ya, sangat bagus ya, sangat lancar, dan antum dapat bertukar pikiran ya. Itu versi antum masing-masing ya, ustazah hargai itu tentunya ya. Dan juga untuk tampil ke depan supaya melatih kepercayaan diri gitu ya. Jadi belajarnya emang dari sekarang gitu ya. Oke, anak-anak ustazah akan memberikan sedikit ini ya, pengulangan materi. Nah, tujuan badan usaha itu yang pertama apa tadi? Mencari keuntungan atau laba, lalu menyediakan lapangan pekerjaan, lalu yang ketiga meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang keempat membantu pertumbuhan ekonomi negara gitu ya.
Jenis-jenisnya ada 4 tadi ya, badan usahanya. Apa aja yang pertama? BUMN, Badan Usaha Milik Negara ya, yang mana dimiliki dan dikelola oleh negara atau pemerintah pusat. Contohnya apa tadi teman-teman? Anak-anak Ustazah? PT Pertamina, PT Kereta Api, Garuda Indonesia. Oke, anak-anak Ustazah. Tujuan badan usaha itu yang pertama apa tadi? Mencari keuntungan atau laba. 4, membantu pertumbuhan ekonomi negara gitu ya. Jenis-jenisnya ada 4 tadi ya, badan usahanya. Apa aja yang pertama? BUMN, Badan Usaha Milik Negara ya, yang mana dimiliki dan dikelola oleh negara atau pemerintah pusat. Contohnya apa tadi teman-teman? Anak-anak Ustazah? PT Pertamina, PT Kereta Api, Garuda Indonesia, KAI ya, PT Telkom, barakallah. Lalu BUMD, Badan Usaha Milik Daerah, tentunya dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah itu. Apa contohnya? Tadi? Kalau BUMD, Bank Nagari ya, PDAM, RSUD ya. Nah, kalau Semen Indonesia masuk mana? BUMN ya. Lalu badan usaha milik swasta, tentunya dimiliki oleh perorangan atau swasta. Contohnya apa? Nana Ustazah? Contohnya apa? Kalau BUMS? PT Indofood ya kan? Pokoknya dia swasta ini lebih kepada dia mencari untung sebanyak-banyaknya dengan produk atau jasa yang sangat diminati oleh masyarakat. Sekarang Ustazah ini ya, akan meminta antum membuat masing-masing refleksi ya. Minta bantu dibagikan ya. Ya, ini ya. Nama apa yang antum pelajari atau antum dapatkan hari ini. Lalu apa yang membingungkan, yang perlu jadi catatan gitu ya. Boleh ditulis ini untuk Habelio. Ya, waktunya 1 menit lagi ya. Dengan singkat saja teman-teman, tidak usah terlalu panjang. Poin-poinnya aja sedikit. Oh iya, boleh 1 orang perwakilan, silakan dikumpulkan LKPD-nya. Nggak apa-apa, kumpulkan aja semua. Disatuin aja nggak apa-apa. Ya, terima kasih Syalika. Oke, anak-anak Ustazah, PR untuk di rumah silakan dicatat ya. Agar antum lebih paham lagi, silakan antum mencari berita terbaru tentang BUMN dan BUMS, apapun itu ya. Berita terbaru tentang perkembangan BUMN dan BUMS. Boleh dicari di media apapun ya, seperti internet atau radio atau di koran boleh ya. Oke, anak-anak Ustazah, sudah selesai semuanya kan? Ya, terima kasih untuk hari ini ya. Semoga antum tetap semangat ya untuk belajarnya, karena antum semua ini adalah penerus bangsa ya. Jadi mudah-mudahan ya, 1 orang atau beberapa orang di antara antum akan memimpin negara ini dengan lebih baik ya. Melanjutkan estafet perjuangan para pahlawan dan kepemimpinan pemimpin kita yang sekarang gitu ya. Maka dengan itu antum harus tetap berusaha, giat lagi belajar gitu ya, jangan pernah menyerah gitu ya. Dan jangan sungkan untuk bertanya kalau tidak tahu ya. Kalau dipendam sendiri nanti antum bingung sendiri ya kan. Sip. Ada yang mau ditanyakan kira-kira dengan hari ini? Oh ya, cukup. Barakallah. Ya, anak-anak Ustazah, karena kita sudah berada di penghujung waktu, kita tutup dengan lafaz hamdalah, alhamdulillah. Disempurnakan dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jangan lupa ruangannya dikondisikan ya.